Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Selvia Tasya Amanda, kedua Sana Rania Intan Insyiro, ketiga Dina Novitasari, keempat Masfia Arum Puspitasari, kelima Muhammad Bayu Niam, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi yang berjudul Paritas Internasional untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Mega Tanjung Hapsari. Pembahasan yang pertama yaitu paritas daya beli, yang kedua international Fisher effect, dan yang ketiga paritas tingkat bunga. Paritas daya beli. Paritas daya beli atau purchasing power parity diperkenalkan oleh Gustav Kessel tahun 1918. Teori paritas daya beli ini menghubungkan kurs falas dengan harga komoditi yang dinyatakan dalam uang lokal di pasar internasional. Teori paritas daya beli memiliki dua bentuk, yaitu paritas daya beli absolut dan paritas daya beli relatif. Paritas daya beli absolut menyatakan bahwa keseimbangan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri merupakan perbandingan harga absolut dalam dan luar negeri. Paritas daya beli relatif menyatakan bahwa kurs falas merupakan suatu prosentase perbandingan perubahan harga absolut dalam negeri terhadap luar negeri. Paritas daya beli memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana dinyatakan dengan berikut. Kekurangan 1. PPP tidak mempertimbangkan perbedaan kualitas barang antar negara. Produk yang sama, misalnya, dapat memiliki tingkat kualitas yang berbeda di negara yang berbeda, sehingga kita sulit untuk menentukan keranjang, barang, dan jasa yang identik. 2. Asumsi hukum satu harga adalah tidak realistis. Yang ketiga, pengukuran PPP tidak akurat. Jumlah barang yang mengalir di dalam perekonomian adalah sangat banyak. Selain itu, beberapa item hanya tersedia di negara tertentu dan tidak di negara lain. Data survei juga tersedia pada interval yang jarang. Kelebihan 1. Untuk membuat perbandingan data-data ekonomi antar negara lebih relevan. Yang kedua, nilai tukar PPP membantu untuk menentukan tren nilai tukar dalam jangka panjang. Nilai tukar pasar cenderung bergerak ke arah nilai tukar PPP. Yang ketiga, nilai tukar PPP lebih comparable, terutama ketika pemerintah sebuah negara memanipulasi nilai tukarnya atau ketika serangan spekulatif atau carry trade terjadi. Keduanya membuat nilai tukar pasar menyimpang dari fundamental atau equilibrium jangka panjangnya. Materi selanjutnya yaitu International Fisher Effect. Teori efek Fisher Internasional atau IFE dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi. Teori IFE menggunakan suku bunga bukan selisih laju inflasi untuk menjelaskan mengapa nilai tukar berubah sepanjang waktu. Teori IFE ini berhubungan erat dengan teori PPP karena suku bunga seringkali berkorelasi dengan laju inflasi. Menurut teori efek Fisher, suku bunga bebas resiko nominal mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Materi selanjutnya yaitu IFE dihasilkan dari kombinasi PPP dan Fisher Effect menggunakan rumus yaitu 1 plus IF per 1 plus IH sama dengan E S per S. Contoh, menggunakan IFE untuk memforecast kurs US dollar dan SFR. Dalam bulan Juli, tingkat bunga 1 tahun Swiss adalah 4% dan Amerika Serikat adalah 13%. Jika kurs saat ini SFR 1 sama dengan 0,63 US dollar, berapa expect future exchange rates dalam 1 tahun? Menurut IFE, kurs spot yang diharapkan dalam 1 tahun adalah 0,63 dikali 1,13 per 1,4.
yakni bertemu 0,6845 US dollar. Jika suatu perubahan dolar ekspektasi tentang inflasi masa datang Amerika Serikat menyebabkan kurs spot masa datang yang diharapkan atau expect future spot rate naik menjadi 0,7 dolar. Apa yang seharusnya terjadi terhadap tingkat bunga Amerika Serikat? Jika tingkat bunga Amerika Serikat tidak diketahui dan tingkat bunga Swiss tetap 4% atau karena tidak ada ekspektasi perubahan inflasi Swiss, maka menurut IFE yakni 0,7 per 0,63 sama dengan 1 plus RAS per 1,04 dikali RAS sama dengan 15,56%. Paritas tingkat bunga. Teori paritas tingkat bunga atau interest rate parity theory menyatakan hubungan tingkat bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan kurs yang diharapkan berasal dari nilai mata uang asing domestik terhadap nilai mata uang asing. Selain itu pula, hasil ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Rustam dan Hedi Ayudhya Tantri, bahwa berdasarkan analisis jangka panjang, variabel suku bunga internasional atau SBI berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif, dan berdasarkan analisis jangka pendek SBI mampu mempengaruhi variabel suku bunga PUAP secara signifikan dengan arah positif. Pada pokoknya dikenal dua konsep paritas suku bunga, yaitu paritas suku bunga tertutup atau convert interest parity dan paritas suku bunga tidak tertutup atau uncovered interest parity. Paritas suku bunga tertutup menunjukkan hubungan antara kurs spot, kurs forward, dan suku bunga. Para pelaku di pasar valuta asing berusaha untuk memperoleh keuntungan karena adanya perubahan kurs dengan memperhitungkan pergerakan suku bunga dari simpanan mata uang yang satu dengan yang lain. Suatu bentuk paritas suku bunga yang lebih kuat ditunjukkan oleh kondisi paritas suku bunga tidak tertutup, yang secara implisit mengasumsikan pasar valuta asing yang efisien di mana kurs forward merupakan peramal yang tidak bisa untuk nilai kurs spot yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini merupakan suatu harapan terhadap berbagai informasi relevan yang tersedia pada waktu. Dengan demikian, pelaku pasar valuta asing dapat memilih suatu posisi terbuka pada pasar spot yang tergantung pada harapan nilai tukar masa depan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.